Kenalkan, nama saya Suci Agustianto. Saya dari UT Pekanbaru dengan NIM 0530444203. Oke, di sini kita akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah struktur data. Kita akan mengerjakannya dulu. Setelah dikerjakan, nanti kita baru jelaskan satu persatu dari pertanyaan tugas 1. Oke, soalnya mungkin videonya kita akan percepat karena kita baru mulai belajar, kita sedikit lama, jadi ada baiknya kita percepat videonya. Untuk tugas yang pertama yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Oke. Oke, jawabannya sudah kita kerjakan dan sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari jawaban tugas saya. Oke, int in yang artinya adalah tipe data untuk bilangan bulat integer. Misalnya yaitu 1, 10, -5, dan 0. Nah, struktur baris di sini ini adalah nama variabel yang kita buat untuk bilangan bulat atau integer itu sendiri. Nah, di sini kita membuat angka dengan nomor 10.
yaitu nomor 10 di sini itu adalah nilai awal atau inisialisasi. Nah, jadi, variabel ini menyimpan satu nilai bilangan bulat yang bisa digunakan untuk operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Nah, untuk soal yang kedua, deklarasi variabel string yang bernama kata baru yang berisi teks tertentu 7, 10, 20, dan 23 ini adalah kumpulan nilai elemen-elemen array yang disimpan dalam array. Setiap elemen array memiliki indeks tertentu, yaitu 0, 1, 2, 3. Dalam stadikas ini yang berisi 0 itu adalah 7, 1 itu adalah 10, 2 itu adalah 20, 3 itu adalah 23. Untuk menampilkan seluruh isi array, digunakan loop for each yang berarti for ini berisi ini adalah loop untuk menampilkan string yang diiringi oleh tutup kurung 2 ini, yaitu artinya array 2 dimensi bertipe string bisa dianggap sebagai tabel dengan baris dan kolom. Nah, angka di sini ini adalah nama array 2 dimensi yang kita buat dengan susunan nilai sebagai berikut. Itu 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Nah, dan seterusnya untuk menampilkan isi array yang dinamakan adalah nested loop atau dua perulangan berulang, yaitu dengan kode seperti ini. Untuk linked list dalam kurung panah integer di sini berarti linked list yang bisa menyimpan data bertipe integer, yaitu integer atau bilangan bulat. Yang terakhir, keuntungan kita menggunakan linked list dibandingkan array, ukurannya itu lebih dinamis. Yang pertama, bisa bertambah atau berkurang, dan cocok untuk menambah atau menghapus data secara fleksibel. Nah, itu keuntungan yang kedua. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan dari jawaban soal-soal dari tugas 1 struktur data. Cukup sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun tata bahasa saya yang kurang dipahami. Mohon bimbingannya kepada Bapak dosen pengajar. Oke, terima kasih. String di sini adalah tipe data untuk menyimpan teks atau kalimat. Nah, deklarasi tipe data string ini adalah berupa nilai teks yang harus diapit tanda kutip 2. Nah, kenapa diberi tanda kutip? Karena di setiap kita menuliskan nilai berupa teks, itu sangat-sangat harus diberi tanda kutip 2. Kalau tidak, codingan kita bisa error. Itu satu. Dan lain sebagainya. Oke. Dan kata baru di sini, ini adalah nama variabel yang
kita buat untuk menyimpan teks tersebut. Variabel di sini bisa digunakan untuk menampilkan pesan atau menyimpan input pengguna. Nah, untuk yang ketiga, soal yang ketiga, yaitu deklarasi array satu dimensi yang bernama 4 angka. Nah, integer dan diiringi dengan tanda kurung 2 seperti ini. Ini adalah menyatakan array bertipe integer. Dan 4 angka ini adalah nama array itu sendiri. Sekarang kita akan menjelaskan soal yang jawaban nomor 4. Deklarasi array 2 dimensi bernama angka. Untuk tanda kurung kurawal seperti ini adalah berisi 3 baris data yang masing-masing dengan 3 kolom ini. Menjelaskan soal jawaban dari soal nomor 5. Linked list. Linked list di sini adalah struktur data dinamis di Java yang termasuk dalam Java Collection Framework. List new linked list dalam kurung seperti ini. Ini adalah untuk membuat objek linked list baru. Nah, dan untuk add di sini ini dan tutup kurung angka di sini ini adalah digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam linked list, yaitu dengan cara linked list angka seperti itu tadi titik add terus saya buka kurung nilai yang kita mau masukin dan terus kita tutup kurung dan kita akhiri dengan titik koma untuk kita menambahkan linked list yang lainnya dan begitu juga seterusnya sampai 10 atau sebagainya. Oke.